Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek, Bapak Wawan Priyatna ST MTI. Saya selaku mahasiswa mata kuliah Bapak Daniel Fernando S. Laia dengan NPM 202210715151 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Di sini saya membuat sebuah perancangan sistem informasi peminjaman ruangan berbasis web pada Universitas Bhayangkara. Jadi sistem request yang saya buat ialah web peminjaman ruangan. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sistem requestnya. Untuk pendahuluan, latar belakang. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah pembinaan Yayasan Brata Bakti sebagai badan penyelenggaranya, berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan visi misinya bagi mendukung keberhasilan tugas kepolisian negara Republik Indonesia khususnya dan pengembangan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut, saya akan menjelaskan sistem requestnya. Yang pertama, project sponsor. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hans Bambang Karsono, SHMM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lalu business needs. Project ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa untuk meminjam ruangan di setiap fakultas untuk suatu kegiatan atau events, dan ini akan meningkatkan layanan biro administrasi akademik. Business request. Dengan menggunakan website ini, pihak universitas diharapkan dapat dengan mudah memberikan informasi penggunaan ruangan di setiap gedung fakultas untuk mahasiswa-mahasiswi, ormawa, atau UKM dalam melaksanakan program-program mereka. Adapun fitur pada website ini ada login, home, search, filter, rooms, forms, tasks, chat, validasi formulir peminjaman ruangan, input data history, dan input informasi. Lalu business value-nya ada keuntungan intangible, yaitu peningkatan reputasi universitas. Kedua, menjangkau keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan perkuliahan. Ketiga, peningkatan produktivitas. Lalu ada inovasi dan transformasi digital. Adapun keuntungan tangible-nya ialah efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan pelayanan, optimalisasi penggunaan ruangan. Maaf sebelumnya jika ininya kurang jelas karena saya seadanya, Pak. Oke. Akan saya lanjutkan. Untuk BPMN dan tampilan BPMN-nya mungkin saya akan dari visual paradigm aja ya, Pak. Oke. Pertama di sini ada bisnis proses di mana mahasiswa merencanakan kegiatan, terus mencari informasinya melalui website, informasi ruangan tentunya. Terus kalau udah dapat isi formulir yang ada di website, terus diisi, dikirim, terus nanti pihak BA menerima formulir tersebut. Nanti diproses nih di sini. Kalau disetujui formulirnya di ACC, baru mahasiswa dapat melaksanakan kegiatannya. Kalau untuk usulan websitenya, jadi dua aktor mahasiswa dan BA login, terus pada saat login halaman utamanya berbeda. Halaman utama mahasiswa sama BA itu berbeda. Jadi begini, nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya di interface. Ada room sax gini. Cuman di sini intinya pada saat mahasiswa mengisi formulir, diisi terus dikirim, menu status akan langsung melihat hasil status formulir. Maksudnya waktu dikirim formulir itu diterima oleh BA, jadi nanti divalidasi di sini. Kalau ditolak, formulir itu akan balik ke menu formulir peminjaman ruangan. Kalau jadi pada saat mahasiswa klik status, kalau statusnya ternyata ditolak, langsung pindah ke sini. Kalau formulirnya di ACC, langsung pindah ke sini. Lanjut. Kalau ini ada chat. Oke. Kita lanjut lagi melalui laporan. Kalau nggak salah ini use case-nya dulu. Dua aktor mahasiswa BAA login, terus dengan menu-menunya yang berkaitan, terus ada N logout. Ini activity diagram login, input username dan password, terus divalidasi,
Kalau tidak balik lagi, kalau iya lanjut ke halaman utama. Nah, halaman utama mahasiswa kan beda sama BA. Jadi mahasiswa itu nanti langsung diperhadapkan dengan 3 menu. Itu pertama menu rooms. Menu rooms itu menampilkan informasi ruangan dari BAA. Lanjut ada menu AX, di sini chat, ada tampilan chat dengan BAA, interaksi ya melalui chat tersebut. Terus ada formulir peminjaman ruangan. Jadi forms itu nanti kan ada 3 menu yang seperti di BPM usulan tadi, ada status, formulir, sama history. Nah, ini kali ini kita masuk ke formulir peminjaman ruangan, diisi terus divalidasi BAA. Terus lanjut ke history. Di sini nanti hasil setelah formulir di ACC, BAA itu menginput, nanti ada menunya nanti akan ditampilkan, menginput data yang formulir di ACC. Jadi nanti ditampilinnya ke menu historinya mahasiswa. Jadi apakah di ACC atau tidak. Nanti untuk chat kurang lebih sama dengan mahasiswa. Ini validasi, formulir diterima, ditampilkan, terus ngecek ketersediaan, setuju atau tolak. Ini input data history. Hasil inputan dari BAA tadi yang saya maksud itu asalnya dari sini. Jadi pada saat di ACC BAA itu input data formulirnya yang sudah di ACC tentunya untuk ditampilkan ke historinya mahasiswa. Kalau enggak ya berarti kan balik lagi. Terus ini input informasi ruangan. Nah, input informasi ruangan ini ditujukan ditujukan untuk ditampilkan di menu roomsnya mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu nih ruangan mana aja nih yang tersedia, penggunaannya, jadwal digunakan, ada matkul apa, sampai jam berapa. Terus kita masuk ke sequence diagram. Nah, masuk username mahasiswa BA ya, username, password, login, terus proses. Lihat table login ini maksudnya ada tentunya database, nanti akan saya jelaskan juga. Pengunciannya tuh di username sama passwordnya. Terus masuk ke halaman utama, kurang lebih sama dengan diagram yang sebelumnya, sequence diagram. Lanjut ke ini untuk chat, menu AX, terus ketik pesan, proses, kirim, chat, masuk ke tampilan chat. Terus ini sequence forms history, ini untuk tampilan-tampilan aja, kurang lebih sama. Ini untuk validasi, cukup panjang. Jadi waktu BA buka menu validasi, kan ada data formulirnya masuk ya, terus dicek dulu ketersediaan ruangannya, terus masuk ke menu tadi buat divalidasi. Kalau ruangannya ready, langsung disetujui. Ini input data history, ini input informasi ruangan, kurang lebih sama. Kelas diagram, di sini ada login seperti yang sudah Bapak koreksi sebelumnya. Seluruh spasi sudah saya ganti dengan underscore. Terus untuk string s-nya sudah saya perbesar. Ini kurang lebih tampilan seperti ini. Ada ininya ya, ini ada operasional input. Untuk yang input ada ini operasional validasinya, ada accept, reject. Oke, lanjut. Ini state machine. State machine tuh sama ya, cuman kalau untuk lebih perjelas di mana ya, ini untuk yang chat. Jadi pada saat mahasiswa klik menu AX, terus tampilan halaman chat kan. Nah, ini mereka melihat tampilan chatnya, terus ini mereka input pesan, terus bisa ditambah. Ada lagi kalau nggak salah yang kayak BAA. Nah, di BAA juga input, kirim, tambah, berulang. Terus di sini tampilan ini ininya ya, pengoperasian gitu ya. Terus ini juga ini melihat, kalau yang validasi melihat formulir peminjaman ruangan yang disetujui ya. Terus udah disetujui ya diinput datanya, masuk ke history, datanya diinput. Ini ya sama kurang lebih. Jet deployment diagram, di sini ada aktornya BAA, ada mahasiswa, terus nanti di sini web server. Aktor dan web server itu dihubungkan dengan HTTP connection. Terus web server juga punya ini komponen XMPP-nya, itu ada pakai Apache, MySQL, terus ada database masuknya ke database peminjaman ruangan. Terus ini untuk hardware personal, ini tentu PC ya, personal komputer atau
handphone. ARM-nya login one to many ke rooms. Jadi maksudnya mahasiswa, rooms ini bisa diakses oleh banyak mahasiswa. Sedangkan formulir pinjaman ruangan bisa diisi oleh mahasiswa. Ini ada validasi one to one, ke history one to one, ke input data history one to many. Nah, ini untuk tabel spesifikasi basis data. Jadi ini sesuai dengan IRM, cuman kita perjelas dengan tabel aja. Yang tadi login kan ada username, terus ada passwordnya juga, terus ada type-nya, panjangnya, ada penjelasan primary key. Mungkin ini akan saya skip, maksudnya saya lanjut aja Pak. Nah, untuk interface sebelumnya saya minta maaf kalau tampilannya sangat biasa, karena kan sebenarnya bukan menjadi alasan, tapi karena saya menggunakan HTML jadi lama banget Pak. Jadi saya juga jadi kepikirannya yang biasa-biasa aja, tapi pastinya akan saya kembangkan Pak. Oke. Tadi kan saya bilang kalau saya pakai XMPP ya, sama ini. Jadi di sini kalau mahasiswa, terus passwordnya dia PASSWORD, password kecil semua 1 2 3, enter. Nah, ini untuk tampilan mahasiswa. Sedangkan kalau yang BAA, ini BAA, terus ini juga sama password, tapi password 456, tadi 1 2 3 ini 456. Nah, ini untuk BAA tampilannya. Saya menggunakan Apache sama MySQL. Lanjut dari menu mahasiswa tadi, ini tampilan rooms dulu ya, rooms. Jadi sebenarnya interface yang saya harapkan itu nggak ke bawah Pak, tapi karena informasi ruangan yang kurang saya survei juga, jadi rencana saya itu disusun begini Pak, ke kanan. Tapi nanti akan saya kembangkan kurang lebih seperti ini bentuk sederhananya. Terus untuk akses juga untuk ini saya gagal mengcoding fitur chatnya, tapi kurang lebih bisa diisi, bisa di input, bisa dikirim. Terus ke menu forms itu tadi ada 3 menu, ada status, ada history, sama formulir pinjaman ruangan. Ini juga gagal, saya nggak tahu Pak database nya. Kemarin bisa, terus pas saya lanjut hari ini nggak, tiba-tiba error. Tapi saya buat ulang HTML nya kurang lebih seperti ini Pak. Ini data-data yang harus diisi mahasiswa, terus ada submit. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tampilan yang mahasiswa. Untuk yang BAA nya langsung dari menu chat, gagal juga, tapi ini bisa dikirim. Nah, ini langsung, ini ada kesalahan coding nih Pak. Cuman kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya berharap sih jika diperpanjang waktu saya akan saya kembangkan juga. Terus ini untuk input informasi juga gagal, validasi juga, tapi saya udah buat lagi di sini. Jadi ini untuk menu informasi ruangan dulu. Jadi kan gedung, ruangan, jadwal terpakai, tanggalnya juga bisa disubmit, nanti munculnya di sini sebenarnya seharusnya, tapi ini untuk interface nya dulu. Terus input data history, jadi formulir ini kan validasi ya, jadi misalnya ini formulir nih. Nah, kalau kita cek dulu kan ruangannya, BA tuh ngecek, terus kalau disetujui langsung diinput dulu datanya, dipindahin ke sini baru disubmit, nanti masuk ke menu historinya mahasiswa. Ini untuk menu validasi, ada setuju, ada tolak. Terus ini input data history. Kesimpulan, kita langsung masuk ke here. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan yang sudah saya kerjakan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari perancangan ini adalah dokumen perancangan sistem yang dapat digunakan sebagai dokumen acuan untuk tahap implementasi sistem, yang menurut saya juga akan sangat berfungsi baik jika pihak universitas, pihak kampus membuat sistem web khusus untuk peminjaman ruangan, agar banyaknya event yang mahasiswa rancangkan tuh kalau bisa lewat web kan akan lebih terkontrol, lebih cepat juga untuk prosesnya Pak. Kalau sekarang kan menurut saya untuk
perizinan ruangan sangat sulit, harus apalagi dengan yang sekarang harus dari fakultas ke BAA, ke fakultas lagi, baru ke BAA lagi untuk hasil akhirnya. Kalau misalnya menggunakan web mungkin akan lebih bagus lagi, jadi semua tuh bisa terorganisir dengan sangat baik, efisiensi waktunya juga, peningkatan reputasi kinerja dari BAA juga tentunya akan naik. Jadi saya harap juga hasil tugas akhir saya bisa menjadi dokumen acuan untuk implementasi sistem pengembangan kinerja dari pihak universitas. Sekian dari saya, Daniel Fernando saya, dengan NPM 2022107 15131. Diharap segala kurang lebihnya mohon maaf kepada Bapak, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas dan sudah menjelaskan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.